Benua non-Eropa dan non-Amerika. Benua non-Eropa non-Amerika adalah sebutan untuk semua benua di dunia selain benua Eropa dan benua Amerika. Istilah ini mencakup Asia, Afrika, Australia termasuk wilayah Oseania, dan Antartika. Jepang. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan kira-kira 3.800 km, luasnya kira-kira 370.000 km persegi. Pulau-pulau besar itu antara lain Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Secara astronomis Jepang terletak di antara 30 derajat 47 derajat Lu dan 128 derajat 146 PT. Indikator kuantitatif. PDB per kapita Jepang untuk tahun 2023 adalah $33.834, penurunan 0,54% dari tahun ke-2022. Tingkat pertumbuhan penduduk Jepang untuk tahun 2024 yaitu minus 0,54% dari jumlah populasi pada tahun tersebut yaitu 122.631.432 jiwa. Angka kelahiran penduduk Jepang untuk tahun 2024 yaitu 6,995 atau kurang lebih 7 orang. Angka kematian bayi di Jepang untuk tahun 2024 yaitu 1,53 atau 1 orang. Angka usia harapan hidup pada tahun 2024 yaitu di angka 85 tahun. Indeks pembangunan manusia HD di Jepang pada tahun 2022 yaitu berada pada urutan 24 dengan angka 0,92. Indikator kualitatif. 3 etos kerja di Jepang. Hanshi, Kaizen, dan Ganbat. Indikator kualitatif selanjutnya adalah pendidikan tinggi, mata pencaharian, kesehatan baik, serta kesadaran hukum. Korea Selatan. Wilayah total 99.720 km persegi dengan luas tanah 96.920 km persegi dan air 2.800 km persegi. Indikator kuantitatif. Pendapatan per kapita Korea Selatan pada tahun 2023 mencapai 33.121 US dollar. Pertumbuhan penduduk Korea Selatan pada tahun 2024 yaitu 0,08%. Angka kelahiran di Korea Selatan pada tahun 2024 yaitu 6,743 atau kurang lebih 7 orang. Serta angka kematian bayi di Korea Selatan tahun 2024 diperkirakan yaitu 1,76 atau 1 orang. Angka usia harapan hidup pada tahun 2024 yaitu 83,64 tahun. Dan HDI-nya menempati posisi 19 yaitu 0,929. Indikator kualitatif. Orang Korea Selatan sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, terutama dalam hal waktu. Mereka menghargai waktu kerja dan memastikan untuk selalu tepat waktu dalam berbagai aktivitas. Layanan kesehatan di Korea Selatan adalah sistem pembayar tunggal yang diselenggarakan melalui layanan asuransi kesehatan nasional NHIS. Dan mata pencaharian penduduk Korea Selatan terdiri dari agrikultur, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan manufaktur. Korea Selatan juga menganggap pendidikan sangat penting, serta kesadaran hukum yang relatif tinggi dibanding negara Asia yang lain. Hong Kong. Hong Kong terletak di pantai selatan Cina, berbatasan dengan Provinsi Guangdong. Topografi Hong Kong didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan hanya sekitar 25% total wilayah yang dapat dihuni atau dikembangkan. Hong Kong memiliki iklim subtropis basah dengan 4 musim yang berbeda, masing-masing menawarkan karakteristik cuaca yang unik. Indikator kuantitatif. Hong Kong pada tahun 2023 adalah $50.697, meningkat 3,83% dari tahun 2022. Tingkat pertumbuhan penduduk Hong Kong untuk tahun 2024 0,07%. Angka kelahiran di Hong Kong pada tahun 2024 adalah 10.591 kelahiran per 1.000 orang.
Angka kematian bayi di Hong Kong pada tahun 2025 yaitu 1,419 atau 2 orang. Usia harapan hidup pada 2025 yaitu di angka 85 tahun. Yang terakhir, indeks pembangunan manusia di Hong Kong pada tahun 2022 yaitu berada pada urutan 4 dengan angka 0,956. Indikator kualitatif, masyarakat Hong Kong dikenal sangat pekerja keras dan disiplin, mereka bisa bekerja lebih dari 10 jam sehari. Pendidikan di Hong Kong pun sangat tinggi dan kompetitif. Mata pencaharian utama mereka adalah sektor jasa. Tingkat kesehatan penduduk Hong Kong sangat tinggi, begitu pula kesadaran hukumnya. Singapura. Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil dan terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Titik terendah negara Singapura yaitu Selat Singapura 0 meter, sedangkan titik tertingginya yaitu Bukit Timah 164 meter. Indikator kualitatif, budaya kerja Singapura mengutamakan penghormatan terhadap otoritas dan hierarki. Sistem pendidikan di Singapura dikenal karena kualitasnya baik dan fokus pada pencapaian akademik yang kuat. Penduduk Singapura merupakan salah satu negara dengan tingkat kesehatan dan gizi tertinggi di Asia. Negara ini juga terkenal dengan infrastruktur kesehatan kelas dunia, kemajuan teknologi di industri kesehatan, dokter ahli dan spesialis. Juga, Singapura menjadi negara dengan ketaatan hukum paling baik di dunia. Berdasarkan data Gallup, Singapura mendapatkan indeks ketaatan hukum di angka ke-96. Indikator kuantitatif, populasi Singapura pada tahun 2024 adalah 6,052.709, meningkat 0,63% dari tahun ke-2023. Jumlah penduduk Singapura pada tahun 2024 adalah 6,052.709, meningkat dari tahun 2023. Tingkat kelahiran Singapura pada tahun 2024 adalah 8,22 kelahiran per 1.000 orang. Tingkat kematian bayi untuk Singapura pada tahun 2024 adalah 1,389 kematian per 1.000 kelahiran hidup, penurunan 1,84% dari tahun ke-2023. PDB per kapita Singapura untuk tahun 2023 adalah $84.734, turun 4,18% dari tahun ke-2022. Harapan hidup Singapura pada tahun 2024 adalah 84,19 tahun, meningkat 0,15% dari tahun ke-2023. Selandia Baru. Selandia Baru terletak di bagian barat Samudra Pasifik dan terdiri dari 2 pulau utama, Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Indikator kualitatif, etos kerja di Selandia Baru terkenal santai dan bebas stres. Sistem kesehatannya menyeluruh dan didanai oleh pemerintah. Pendidikan pun dibiayai oleh pemerintah agar rakyatnya mendapat pendidikan yang berkualitas. Masyarakat Selandia Baru sangat mematuhi sistem hukum di sana. Indikator kuantitatif. Populasi Selandia Baru untuk tahun 2023 adalah 5,228,10,0. Tingkat pertumbuhan penduduk Selandia Baru untuk tahun 2023 adalah 2,05%. Angka kelahiran Selandia Baru untuk tahun 2022 adalah 11,49, meningkat 0,09% dari tahun ke-2021. Angka kematian untuk tahun 2021 adalah 6,83 per 1.000 orang. Harapan hidup untuk tahun 2022 adalah 82,76, meningkat 0,67% dari tahun ke-2021. PDB per kapita Selandia Baru untuk tahun 2023 adalah $48,216. Uni Emirat Arab. UAE terdiri dari 7 emirat dengan Abu Dhabi sebagai emirat terbesar, meliputi sekitar 87% dari total wilayah UAE. Didominasi oleh dataran gurun yang luas dan pegunungan di bagian timur. Sebagian besar wilayah UAE berupa gurun pasir yang bergelombang. UAE
WE adalah negara federasi yang terdiri dari 7 wilayah administratif yang disebut Mirat, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, dan Al Tawai. Setiap emirat dipimpin oleh seorang syekh. Indikator kualitatif. Ketika kerja di WE menekankan dedikasi, komitmen, dan produktivitas dengan nilai tinggi pada kerja keras dan efisiensi waktu. Tingkat pendidikan di Uni Emirat Arab UEA dinilai melalui peningkatan hasil belajar siswa dalam tes internasional seperti PISA. Mata pencaharian di WA didominasi sektor minyak dan gas. Harapan hidup di WEA rata-rata sekitar 83 tahun. Kesadaran hukum di WEA ditingkatkan melalui edukasi publik, kampanye hukum, dan reformasi sistem hukum. Pada tahun 2024, PDB per kapita di WEA adalah sekitar $4.3,4 Kelvin USD. Pada tahun 2025, tingkat pertumbuhan penduduk WEA sekitar 2,307% dari populasi sebanyak 11.215.127 pada tahun tersebut. Qatar terletak di semenanjung Arab dan berbatasan dengan Arab Saudi di selatan. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir yang luas. Wilayah pesisir Qatar juga sangat penting bagi ekonomi negara, karena memberikan akses ke Teluk Persia dan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dan Eropa. Bentang alamnya didominasi oleh gurun pasir, dataran garam sabit, gumuk pasir, dan hamparan batu kapur, serta memiliki pantai yang panjang dengan beberapa dataran pantai dan pulau kecil di sekitarnya. Populasi Qatar sangat dinamis karena didominasi oleh migran asing. Pada tahun 2025 jumlah penduduknya mencapai sekitar 3,084.394 jiwa. Budaya Qatar sangat menekankan nilai-nilai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama daripada fokus pada pencapaian individu. Etika kerja yang kuat sangat dihargai di Qatar. Penduduk Qatar banyak bekerja pada sektor industri minyak dan gas. Sebelum mereka mulai bekerja pada sektor industri tersebut, mereka bekerja sebagai nelayan, pencari mutiara, ataupun berdagang. Qatar memiliki fasilitas kesehatan yang modern dan canggih, dengan rumah sakit dan klinik yang dilengkapi peralatan medis mutakhir. Pada tahun 2024, PDB per kapita di Qatar adalah sekitar $6.5,7 Kelvin USD. Pada tahun 2025, angka kelahiran Qatar sekitar 8,54 atau 9 orang kelahiran per 1.000 penduduk dan usia harapan hidup Qatar sekitar 81,03 tahun. Arab Saudi. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. PDB per kapita di Arab Saudi pada tahun 2023 adalah $28,895. Pertumbuhan penduduk di Arab Saudi pada tahun 2024 adalah 1,43% dari jumlah populasi pada tahun tersebut 37,473.929 juta jiwa. Angka kelahiran penduduk Arab Saudi pada tahun 2024 adalah 15.268 kelahiran atau kurang lebih dari 15 orang dan usia harapan hidup adalah 75,83 tahun. Etos kerja di Arab Saudi seringkali mencerminkan nilai-nilai Islam dengan penekanan pada ketaatan, penghargaan terhadap hierarki, dan pentingnya keluarga. Kehidupan perekonomian mereka dibagi menjadi 4 macam yaitu peternakan, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di barat laut pantai utara Kalimantan 442 km di sebelah utara ekuator Khatulistiwa. Wilayahnya berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, kecuali di utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei terpisah oleh wilayah Sarawak, Malaysia, yaitu Limbang. Hampir 80% luas wilayah Brunei merupakan hutan tropis,
Dari luas tersebut, hampir 70%-nya berupa hutan asli. Kebijakan pemerintah Brunei Darussalam untuk menjaga ekosistem termasuk mengalokasikan hampir 55% dari luas negara sebagai hutan lindung atau hutan cadangan. Indikator kuantitatif, tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan data World Bank di bawah ini bahwa tingkat pertumbuhan Brunei Darussalam tahun 2023 0,8%. Angka usia harapan hidup negara Brunei Darussalam pada tahun 2022 adalah 74 tahun. Nilai HDI Brunei Darussalam pada tahun 2022 adalah 0,823 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi dan menempatkannya di peringkat 55 dari 193 negara dan wilayah. Indikator kualitatif. Etos kerja masyarakat Brunei Darussalam meliputi kerja keras, kesetiaan, investasi dalam pendidikan, kolaborasi, keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Brunei Darussalam memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki sistem kesehatan yang baik dengan akses yang luas bagi penduduknya. Kesadaran hukum masyarakat Brunei Darussalam tercermin dalam penghargaan dan pemahaman mereka terhadap hukum-hukum yang berlaku, termasuk hukum syariah yang menjadi landasan penting dalam sistem hukum negara tersebut. Bahrain. Bahrain secara umum kepulauan yang rata dan bergurun, memiliki dataran padang pasir yang rendah. Agama utama di Bahrain adalah Islam, dengan sebagian besar penduduknya beragama Sunni dan Syiah. Bahrain juga memiliki komunitas kecil umat Kristen, Hindu, Yahudi, dan lainnya. Indikator kualitatif. Masyarakat Bahrain cenderung menghargai profesionalisme dan disiplin dalam bekerja. Mereka mengutamakan ketepatan waktu dan komitmen dalam menyelesaikan tugas. Budaya kerja di Bahrain menekankan pentingnya kerja tim dan kolaborasi. Hubungan interpersonal dianggap penting untuk mencapai tujuan bersama. Ekonomi Bahrain bersifat ekonomi pasar terbuka. Pemerintah Bahrain telah mengubah pembangunan ekonomi di Bahrain dari industri minyak dan gas beralih ke industri jasa. Bidang ekonomi yang dijadikan sebagai kegiatan sekaligus sumber ekonomi adalah keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, pariwisata, dan manufaktur. Indikator kuantitatif. Laju pertumbuhan penduduk Bahrain pada tahun 2023 adalah 0,9%, meningkat 0,29% dari tahun ke-2022. Tingkat kelahiran saat ini untuk Bahrain pada tahun 2025 adalah 12,109 kelahiran per 1000 orang, penurunan minus 1,5% dari ke-2024. Dan harapan hidup saat ini adalah 77,98 tahun, meningkat 0,16% dari ke-2024. Macau. Macau adalah sebuah wilayah administratif khusus di China yang terletak di pesisir selatan Laut China Selatan, tepatnya di tepi barat delta Sungai Mutiara. Macau terdiri dari Semenanjung Macau, Pulau Tapa, dan Pulau Koloane. Macau memiliki wilayah yang relatif datar, hasil dari pengambilan kembali lahan dari laut. Namun, terdapat bukit-bukit yang merupakan sisa dari wilayah alami sebelumnya. Indikator kualitatif. Sebagian besar sekolah di Macau mengikuti apa yang disebut sistem pendidikan lokal. 6 tahun sekolah dasar pendidikan, 3 tahun untuk junior sekolah menengah pendidikan, dan 3 tahun untuk senior sekolah menengah pendidikan hingga formulir ke-6. Di tahun-tahun sekolah menengah atas mereka, siswa biasanya diminta untuk belajar sains, perdagangan, seni, dan musik. Ekonomi Macau merupakan salah satu ekonomi paling terbuka di dunia semenjak penyerahan Macau kepada Tiongkok pada tahun ke-1999. Ekspor, perjudian, dan pariwisata merupakan industri utama di Macau. Etos kerja di negara Macau, yang merupakan daerah administratif khusus Tiongkok, memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, warisan kolonial Portugis, serta dominasi industri pariwisata dan perjudian. Indikator kuantitatif. PDB per kapita Macau untuk tahun 2023 adalah $66.835.
Tingkat kelahiran Mekah untuk tahun 2022 adalah 10,04, sebuah penurunan 0,69% dari ke 2021. Harapan hidup Mekah untuk tahun 2022 adalah 85 tahun, sebuah penurunan 0,03% dari ke 2021. Israel merupakan negara kecil yang terletak di kawasan Timur Tengah, tepatnya di sepanjang pesisir timur Laut Tengah. Negara ini memiliki batas wilayah dengan Lebanon di utara, Suriah di timur laut, Yordania di timur, Mesir di barat Da'a, serta Laut Tengah di bagian barat. Meskipun luas wilayahnya tidak besar, Israel memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Wilayah barat Israel didominasi oleh dataran pantai yang subur dan menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemukiman penduduk. Di bagian utara dan tengah terdapat pegunungan. Indikator kualitatif. Sistem pendidikan di Israel relatif tersentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan yang menentukan kurikulum nasional, termasuk kurikulum inti wajib, dan menerapkan kebijakan pengujian pendidikan nasional dan internasional. Etos kerja di Israel ditandai dengan beberapa karakteristik utama. Indikator kuantitatif. PDB per kapita Israel untuk tahun 2023 adalah $52.262, sebuah penurunan 4,86% dari 2022. Laju pertumbuhan penduduk Israel pada tahun 2023 adalah 2,06%, meningkat 0,1% dari tahun ke-2022. Tingkat kelahiran Israel untuk tahun 2022 adalah 1.900, sebuah penurunan 3,55% dari ke-2021. Kuwait. Negara Kuwait merupakan negara monarki yang kaya akan minyak secara geografis. Kuwait terletak di kawasan Asia Barat dan termasuk dalam kawasan Timur Tengah bagian utara. Kondisi iklim di negara Kuwait ini terdiri dari musim panas yang terjadi selama bulan Mei hingga Agustus dengan suhu tertinggi yang tercatat mencapai 50-54 C. Pada saat musim panas, suhu udara sangat meningkat. Tercatat suhu tertinggi di Kuwait pernah mencapai 53,9 OC yang pernah terjadi di Mitribah di tahun ke-2016. Kuwait terbukti memiliki hampir 1/10 dari cadangan minyak dunia. Cadangan minyak yang sudah diketahui sebesar 96,8 miliar barel, merupakan 10% cadangan minyak dunia dan nomor 6 di dunia. Pendapatan Kuwait pada tahun 2023 adalah $37.533,22 US. Pertumbuhan penduduk Kuwait pada tahun 2022 yaitu 0,91%. Menurut data pada tahun 2022, usia harapan hidup di negara Kuwait yaitu 80 tahun. Konsep kehormatan dan martabat izzah sangat penting dalam budaya Kuwait. Penduduk Kuwait umumnya memiliki keterampilan interpersonal yang baik dan menghargai hubungan pribadi. Penduduk Kuwait dikenal sebagai pekerja keras dan berdedikasi. Seychelles. Seychelles merupakan wilayah tidak berpenghuni sebelum ditemukan oleh orang Eropa pada awal abad ke-16. Perjuangan panjang antara Prancis dan Inggris untuk memperebutkan pulau-pulau tersebut berakhir pada tahun 1814 ketika mereka diserahkan kepada Inggris. Pada masa pemerintahan kolonial, berkembang perekonomian berbasis perkebunan yang mengandalkan tenaga kerja impor, terutama dari koloni Eropa di Afrika. Seychelles memperoleh kemerdekaan pada tahun 1976 melalui negosiasi dengan Inggris Raya. Pendapatan per kapita negara Seychelles pada tahun 2023 yaitu $17.879,24. Pertumbuhan penduduk negara Seychelles pada tahun 2023 adalah minus 0,09%. Nilai PM Seychelles untuk tahun 2022 adalah 0,802 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi, menempatkannya di peringkat 67 dari 193 negara dan wilayah. Budaya kerja di Seychelles cenderung lebih santai dibandingkan dengan negara industri. Orang Seychelles dikenal ramah dan hangat, yang juga tercermin dalam interaksi profesional.
terutama di sektor pariwisata. Perekonomian Seychelles sangat bergantung pada pariwisata, yang menyumbang lebih dari 25% PDB dan menjadi sumber lapangan kerja utama. Sebagian besar penduduk bekerja di hotel, restoran, tur, dan jasa terkait wisata. Negara-negara maju non-Eropa memiliki karakteristik regional yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi geografis dan kondisi sosial budayanya. Negara-negara ini juga memiliki karakteristik regional yang mencakup beragam seperti luasnya wilayah, kondisi alam, iklim, dan sejarah. Hampir semua negara-negara ini memiliki ekonomi yang tumbuh pesat. Mereka telah berhasil menarik investasi asing dan mengembangkan sektor-sektor seperti teknologi, industri, dan jasa.